Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita kembali akan berbicara dengan euforia yang luar biasa ketika FIFA mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 yang akan dimainkan pada 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang. Ini satu kabar gembira karena sebenarnya Indonesia itu tidak lolos di U17 AFC Piala Asia karena kita tahu bersama dalam persaingan kita kalah lawan Malaysia sebelumnya dan posisi kita tidak mampu untuk bisa bersaing di mana Piala Asia U17 itu berlangsung di Thailand saat ini. Nah, kalau bicara soal wakil-wakil Asia yang akan tampil di Indonesia tentunya belum bisa dipastikan. Ya, karena masih akan berlangsung 8 negara akan memperebutkan 4 jatah. Indonesia saya pikir suatu hal yang beruntung. Ketika ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara, otomatis kita sebagai tuan rumah lolos di Piala Dunia. Pasti akan membuat sakit hati Malaysia mendengar ini, apalagi Vietnam ini pasti akan terpukul. Ya, Indonesia tanpa melalui kualifikasi untuk di Piala Asia, tapi langsung lolos. Ya, ini satu hal yang harus diterima tentunya karena kita sebagai tuan rumah memiliki hak untuk bisa langsung lolos dan Malaysia sudah tersisi ya di Piala Asia yang saat ini berlangsung di Thailand itu. Mereka kalah lawan Thailand bahkan dengan 0-3. Mereka hanya satu kali menang melawan Laos, kalah dari Yaman bahkan dengan 4 gol dan mereka hanya menempati peringkat ketiga, out. Ya, satu-satunya tim Asia Tenggara yang masih bertahan dan memiliki peluang untuk lolos hadir di Indonesia di Piala Dunia nanti Thailand sebagai tuan rumah karena Vietnam pun di grup D sudah out, habis. Jadi Laos, jadi ASEAN ini sudah tinggal satu. Ya, apakah Thailand mampu untuk bisa mendampingi Indonesia? Kita akan tunggu karena Thailand berpotensi juga bisa kalah, bisa out. Nantinya cuma Indonesia wakil dari ASEAN yang nantinya itu bisa berlaga di Piala Dunia U17 karena kalau bisa dilihat Thailand akan menghadapi Korea Selatan, runner up di grup B ya di Piala Asia tahun ini. Jadi kalau sampai kalah lawan Korea Selatan berbahaya. Nah, untuk 8 besar itu di Piala Asia ada Australia, ada Korsel, Jepang, Thailand, kemudian Arab Saudi, Uzbekistan, Iran dan Yaman. Mereka ini akan memperebutkan 4 jatah. Ya, sekarang akan bertarung di perempat final dan siapa yang ke semifinal tentunya ini wakil-wakil Asia untuk hadir di Indonesia. Makanya kita bersyukur ya. Berarti Asia ada 5 jatah, Indonesia salah satu. Ya, ini pantas untuk kita bergembira bagi Arkan Kakak dan kawan-kawan Nabil Asyura yang mungkin saja bisa dipanggil ikut di dalam Piala Dunia ini harus menyambut dengan gembira. Dan suatu hal yang membanggakan kalau kita menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Seandainya Thailand itu gugur melawan Korea Selatan. Ya, makanya Thailand akan berusaha untuk bisa lolos sebagai wakil Asia Tenggara untuk bisa menampingi Indonesia yang juga sama-sama dari satu kawasan. Namun perjuangannya kan berat, ini Korsel. Tidak mudah, walaupun Korsel hanya berada di bawah Iran di penyisian grup, tapi Korsel tentunya berambisi besar untuk bisa lolos di Piala Dunia U17 di mana Brasil sebagai juara bertahan yang mereka terakhir dapatkan di 2019 sebelum pandemi dengan mengalahkan Meksiko di babak final. Dan Brasil itu hadir kembali ya mewakili dari CONMEBOL. Mereka ikut bersama Argentina. Ya, di sana ada Venezuela, ada Ekuador juga hadir. Sementara Meksiko itu hadir bersama dengan Amerika, Kanada dari bagian Karibia, Amerika Utara, ya, CONCACAF dalam arti ini. Ya, di sana ada Kanada juga. Ya, selain Meksiko dan Panama, ya Meksiko, Panama dan Amerika Serikat itu dari CONCACAF yang akan hadir. Kalau Brasil tadi kan saya bilang itu dia bersama dengan Argentina, Ekuador dan Venezuela itu dari CONMEBOL. Oceania diwakili oleh New Caledonia atau Caledonia Baru dan Selandia Baru. Eropa, Jerman sebagai juara U17, ya itu didampingi nanti oleh Perancis, Spanyol dan Polandia dengan Inggris yang lolos dari playoff menjadi tim kelima, dapat jatah khusus Eropa lah dengan 5 wakil dan semua ini tim kuat dari Eropa. Kita akan menunggu tentunya kalau sudah hadir semua 24 tim. Sekarang kan baru 20. Ya. Di dalam konten saya sebelumnya itu 20, masih tunggu 4
wakil dari Asia yang sementara bertarung saat ini di Thailand. Ya, semoga Indonesia tidak akan ketemu dengan salah satu wakil Eropa ini sangat kuat, ya, atau dengan juara bertahan Brasil, Argentina, ya, karena kita memang perlu masih banyak belajar, tapi tetap kita harus optimis, ya. Dengan kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh adik-adik kita di U17 untuk bisa bermain sebaik mungkin. Afrika itu diwakili oleh Senegal, Mali, Burkina Faso, dan juga dengan Maroko. Jadi itulah 20 wakil sementara sambil menunggu Asia. Nah, Indonesia, ya, nantinya itu selain ada, saya bilang ada Arkan Kaka, bahkan ada Nabil Asyura. Ini satu pencetak gol terbanyak juga kita di AFF U16, jadi membuat 4 gol. Dan dia mungkin saja akan menjadi salah satu andalan buat tim U17 kita, ya, karena kita juga punya kapten, ya, Iqbal Guyangge, yang mungkin pasti masih akan dipertahankan dengan usia 17 tahun, dan ada pemain PSM yang bagus, ya, Zultan Zaki, ini juga masih bisa diandalkan untuk bermain di tim U17. Dan inilah mereka di belakang saya, ya, serombongan terakhir mereka tampil di kualifikasi penyisian di U17 yang saat ini menuju ke Thailand, namun kita gagal. Tapi ketika kita menjadi tuan rumah, kita harus tertawa karena ini kesempatan ketika FIFA menunjuk kita sebagai, ya, mungkin saja dalam tanda kutip indah hiburan, ketika di U20 kita sebagai penyelenggara itu dibatalkan dengan sesuatu hal, dan sekarang sebagai gantinya adalah U17. Nah, ini yang tidak menduga, ya, karena ini harus dimanfaatkan. Tidak gampang FIFA itu menunjuk sebuah negara yang tadinya sudah dibatalkan di U20 sebagai penyelenggara yang berpindah ke Argentina, kemudian dapat jatah kembali kesempatan untuk menyelenggarakan U17. Ini luar biasa. Baru Indonesia yang mendapatkan hal demikian. Kita menggantikan posisi Peru yang dianggap tidak kuat dalam menyelenggarakan U17 ini. Peru mundur karena infrastruktur dan sebagainya yang ada di sana, sehingga FIFA dalam council meeting di Zurich itu memutuskan semua, dan bukan semua, bulat, ya, suaranya untuk menunjuk Indonesia. Itu saya bilang ini nggak gampang, dari sebuah kegagalan di penyelenggara kejuaraan dunia di U20, namun bergeser itu ke Piala Dunia U17, di mana kita mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Dan kita patut untuk bisa memberikan acungan jempol terhadap Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir, dengan lobby-lobby yang tingkat tinggi. Ini luar biasa. Walaupun Erick tidak hadir di dalam pengumuman itu di Zurich, karena ini kan meeting di antara federasi mereka. Erick hanya dari Jakarta, tapi saya pikir, ya, ini suatu hal yang luar biasa, ya, membanggakan buat Indonesia, ya, ketika kita punya ketua umum yang sangat gigih, ya, berlari dengan sangat kencang. FIFA, ya, terutama ketua umumnya Gianni Infantino, ini juga melihat Erick Thohir, ya, karena hubungan yang sangat dekat ini. Dan semua petinggi-petinggi FIFA yang ada mengenal Erick Thohir, namanya sangat menjamin, ya, di Eropa sana. Karena itu dengan latar belakang dia pernah menjadi presiden di Internazionale of Milan, Inter, klub papan atas di Serie A, klub yang punya sejarah panjang di Serie A, yang banyak melahirkan bintang-bintang di tim nasional Italia. Erick berada di sana sebelum diganti oleh Zhang, ya. Makanya dia sangat terkenal di Italia, di negara-negara Amerika Latin, Argentina, Brazil, di Eropa. Dan hubungan ini yang dijalin oleh Erick, ya. Dia bisa bertemu 3-4 kali dengan orang-orang FIFA, termasuk dengan Gianni Infantino, bisa ngopi bareng, ngopi bersama, itu berarti sudah sangat dekat. Makanya Erick ini disegani, ya. Dan pasti Erick yang menjamin ketika pengumuman itu terjadi, sudah ditelepon, berhubungan langsung dengan Gianni. Mungkin apakah Indonesia siap, ya, untuk menjadi juara? Sudah pasti siap, karena kita punya stadion yang sudah dilihat oleh FIFA, ya. Sudah FIFA datang bagaimana untuk menyelenggarakan U20 kemarin, walaupun gagal. Nah, masalahnya mungkin buat kita adalah nanti penyelenggaraan ini itu akan bertabrakan dengan konser dari grup band terkenal Coldplay yang juga akan bermain di November, ya. Karena mereka mempersiapkan itu di antara tanggal 5 sampai tanggal 17. Mereka akan manggung pada tanggal 15 Coldplay yang tiketnya sold out.
Nah itu bisa berbenturan kalau kita akan menyelenggarakan di tanggal 10 sebagai tuan rumah di GBK, karena mereka akan pakai GBK. Mungkin setelah tanggal 17 baru bisa kita ambil alih. Nah tapi kan kita masih banyak stadion bisa dimainkan. Yang saya bilang, yang paling tepat di Gelora Bung Tomo Surabaya. Pembukaan 10 November ini punya arti yang luar biasa kalau bermain di Jawa Timur. Pembukaannya. Jadi kalau saya buat Pak Erik, Pak Jokowi, ayolah pindahkan aja pembukaan itu di Surabaya. Sekali lagi, saya sudah bilang di konten saya sebelumnya. Saya menginginkan di Surabaya karena punya sejarah yang luar biasa untuk pembukaan. Ya, kalau final nggak bisa di GBK, ya di Manahan Solo masih bisa. GBK nanti main di atas tanggal 20 juga nggak apa-apa. Ya kan ini sampai tanggal 2 Desember. Untuk U17 nantinya. 10 November sampai tanggal 2. Jadi masih bisa lah. Kalaupun mau final di GBK, oke, masih tanggal 2. Bisa. Cuma nggak mungkin kan berbenturan, saya bilang, dengan Coldplay akan main, akan konser itu kan di awal-awal. Di antara 5 sampai 17 ini yang dipakai, sudah di booking oleh mereka. Karena antusias yang luar biasa dari penggemar Coldplay ini. Sehingga dalam 2 jam tiket itu sold out, habis, ludes. Dan mereka akan pakai di GBK. Tidak diduga juga, tidak disangka bahwa FIFA akhirnya menunjuk Indonesia di tuan rumah U17. Ya mereka tidak salah juga penyelenggara Coldplay dalam hal ini. Karena mereka sudah jauh-jauh hari juga membooking ini pada tanggal tersebut. Nah, ketika FIFA kemarin memutuskan Indonesia dan akan main pada tanggal itu, ya berbenturan, dan ini sebuah risiko juga bagi kita. Yang pasti mungkin kita akan sedikit mengalah, ya memberikan kesempatan ini, tapi kita kan banyak alternatif. Jadi saya bilang, bisa bergeser pembukaan itu ke luar Jakarta dulu, nggak apa-apa. Dan mungkin saja ada satu pulau ini di luar Jakarta juga diberikan kesempatan, ya untuk bisa menjadi tuan rumah. Katakan misalnya di Lukas NMB di Papua, masih bisa juga bisa melihat ini menjadi penyelenggara. Semua tergantung dari PSSI dan juga Erick Thohir bersama dengan Exco akan memutuskan ini stadionnya di mana-mana, kemudian diusulkan ke FIFA, diumumkan schedule-nya, ya diatur dengan sangat baik untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Karena Erick sudah mengatakan harus menjadi penyelenggara yang baik, menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Argentina sudah datang dan mereka puas bermain di GBK. Pelayanan di Indonesia yang luar biasa. Bagaimana ada rasa nyaman buat mereka ketika bermain di Indonesia. Dan Argentina akan membawa ini berita keluar sebagai juara dunia bahwa Indonesia bagus. Stadionnya keren. Aman bermain di sana. Masyarakatnya ramah-ramah. Oke. Dan ini juga bagi peserta yang akan datang nantinya dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika, ya dari CONCACAF, itu semua akan melihat ini. Dan mereka pasti akan tahu, ya, dengan Argentina bermain aman, termasuk dengan Palestina, nama Indonesia mulai harum di luar, ya. Dengan penunjukan ini, orang juga pasti akan bertanya-tanya, Indonesia seperti dalam tanda kutip dianak emaskan ini dari FIFA, dari U20 sekarang U17. Bukan tidak mungkin nantinya berikut next 2030, konon kabarnya aja ini selentingan bahwa Arab Saudi mundur, ya, dalam persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, tiba-tiba Indonesia bersedia dari 2000 sekarang persiapan itu, apalagi sukses di U17 Piala Dunia, bukan tidak mungkin FIFA akan melirik kalau Indonesia ngotot untuk bisa menjadi tuan rumah setelah 2026 Amerika, Meksiko, Kanada. Mengapa tidak? Ya kita akan tunggu nantinya. Dan itu luar biasa kalau kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk tingkat senior, ya, pada 2030. Tapi ini kan hanya berandai-andai saja, untuk siapa tahu, ya, ini bisa menjadi kenyataan. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.